Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, saya nama Hawasi SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDS Al Kausar Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sekarang saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Limbang Moncol Padang. Insya Allah pada hari ini saya akan mengambil video pembelajaran untuk uji kinerja PPG di kelas 6 Mekah dengan judul Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Mohon saran, kritik, dan koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita kepada Allah SWT karena pada hari ini semuanya dalam sehat walafiat. Kita salah untuk melanjutkan pembelajaran. Salam dengan nafas. Salawat. Mudah-mudahan dengan seluruh keseluruhan beliau nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan pertolongan dari Muhammad SAW. Amin. Baik, nafas semuanya. Apa kabar dengan nafas malam ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita doa lebih dahulu. Silakan untuk kelas pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Siapa yang hari ini kita hadir? Hah? Hadir semua? Ini ramai semua kemarin. Dimana? Nah, kemarin di mana? Sakit. Sekarang udah sehat. Alhamdulillah. Baik, ya sekarang semuanya. Zakat, kemudian ya, kemudian zakat, kemudian macam zakat itu semuanya adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan mempelajari lebih jauh. Kalau kemudian kita sudah mengenal zakat dan Muhammad yang mengajarkan, kita akan melihat lebih jauh bagaimana keteladanan Nabi Muhammad itu seperti apa.
sampai beliau bisa dikatakan rahmatan lil alamin. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dimana Bapak nanti bisa menjelaskan sifat Rasulullah, ya, sifat Rasulullah Al-Amin. Apa itu sifat Al-Amin? Kalau pernah dengar kata-kata Al-Amin, ini tujuan kita hari ini kita akan lebih tahu sifat Rasulullah Al-Amin itu seperti apa. Kemudian mengaitkan kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak, ya, anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan selama dari ini tumbuh rasa kasih sayang yang kita punya dari Muhammad ini. Kemudian selanjutnya kita bisa meneladani sikap kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Dengan foto gimana? Ya, boleh menebang pohon sembarangan. Ya. Kemudian kita juga bisa menjelaskan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Kita sampaikan tadi. Selanjutnya, anak bapak bisa menunjukkan atau menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad yang patut yang bisa kami belajar dari sana. Nah sekarang Pak mau tanya nih. Apa mau tanya? Apakah yang dimaksud dengan meneladani? Pak, mengikuti. Good. Ada lagi? Yang lain? Meneladani Pak? Mengikuti. Ada lagi? Meniru. Ya, sama kan? Nah, kemudian tanya Bapak, siapakah nama ayah dan ibu Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ya, siapa? Yang keras katanya. Abdullah. Nama ayahnya Abdullah. Ada yang tahu? Nama ibunya ada yang tahu? Tangan coba dijawab. Ya. Aminah. Ya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya. Bagus. Kemudian ketika Nabi lahir itu ada nggak yang tahu peristiwa apa yang pernah terjadi pada Nabi itu? Aja. Ya. Berarti sedikit banyaknya anak bapak sudah ada yang mengetahui tentang kisah Nabi Muhammad. Ya. Nah, tadi dikatakan Nabi Muhammad itu apa tadi katanya? Ditiru ya. Meneladani itu ditiru. Sekarang kita lihat. Ada katanya Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Ya, Al-Amin itu maksudnya adalah orang yang sangat dipercayai. Berarti Nabi Muhammad itu sangat dipercayai. Beliau sangat dipercayai. Itu artinya Al-Amin. Selama ini kalau pernah dengar kata Al-Amin, sekarang kita tahu Al-Amin itu seperti apa ini? Dapat dipercayai dan tidak pernah bohong. Makanya Nabi Muhammad itu semua perkataan beliau, tingkah laku beliau, apa yang beliau katakan dan apa yang beliau buat itu namanya sunnah. Yang sunnah berpahala kita mengikutinya. Contoh Nabi makan sambil duduk, itu sunnah Nabi itu, ya? Maka dengan tangan kanan Nabi mengatakan dengan tangan kanan. Makanya itu yang kita tiru, ya? Keteladanan seperti itu kita tiru. Nah, di sini juga ada gelar Al-Amin itu pada umur 2 tahun Muhammad turut berdagang ke Syam. Ini ya. Saya berkata yang terbilang penuh, jujur, tak pernah menipu, dapat dipercaya masyarakat karena sifatnya tersebut diberikan Al-Amin. Apa tadi Al-Amin? Percaya, ya. Kemudian peristiwa hari Aswad Nabi menjadi pemecah masalah dengan meminta semua suku menggunakan kain putih. Nah, selanjutnya anak bapak akan bapak perlihatkan sebuah video pembelajaran kita. Nah, di sini nanti bapak berharap anak-anak bapak silakan cermati video pembelajaran ini. Nanti ada tugas, ya, ada tugas yang bapak berikan. Lembar kerja satu itu sifatnya berkelompok. Dari tugas video ini silakan berdiskusi, ambil kesimpulan
kemudian konsultasi ke depan. Nah, sebelum kita menyaksikan video ini, Bapak minta kita akan memberi kelompok dulu. Ya, kita beri kelompok dulu, setelah itu baru kita saksikan video. Setiap kelompoknya kita mulai dari angka saja. Yang angka 1 sampai 4 ya. Yang angka 1 berarti kelompok 1, kedua kelompok 2, 3 kelompok 3, kelompok 4. Oke, nanti disusun sesuai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sesuai dengan kelompok 3. Mulai hitung 1, 2, 3, 4. Lanjut. Yang keras. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Betul dengan baik video ini. Kemudian nanti Bapak akan berikan tugas, ya. Tugas kenapa kelompok kita? 4. Jadi silakan di sini ada instruksinya apa-apa saja yang harus dilakukan setelah nanti videonya. Sekarang saksikan videonya lalu kerjakan tugas sesuai dengan instruksi tempat tercatat dulu. Oke, kita mulai. Sekarang semuanya ada depan, perhatikan videonya. Kemudian dicoba tutup. Kemudian sesuai nanti kerjakan sesuai apa yang sudah kita lalu tempat tercatat dulu. Ini kita mulai. Masih ada yang ke belakang, ayo mana ke belakang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu sehat ya. Adik-adik, sebelum kita belajar, kita amin ya rabbal alamin. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah, dan pada video pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang keteladanan sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik, kalian tentunya sudah pernah mendengar kisah tentang 25 nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai khatamun nabiyyin atau penutup para nabi, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi anak yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh anaknya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Saat Nabi Muhammad berumur 35 tahun, maka saja terjadi banjir sehingga Ka'bah itu rusak, dan Nabi Muhammad SAW bersama sama dengan orang-orang Quraisy yang lainnya diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih paham
tentang siapa yang mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Orang-orang pun sepakat untuk menuju Nabi Muhammad yang menentukan siapa yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad menuju ke tempatnya. Rasulullah SAW pun kemudian menjalankan satu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selendang-selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka pun kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhai jalan keluar ini. Mereka pun tidak saling menumpahkan darah. Sesaat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jika orang tua kita meminta bantuan untuk beli sabun mandi di warung, memberikan bumbu dapur, ketika ada sisa uang maka kita harus mengembalikan kepada orang tua kita. Percayalah, anak yang jujur pasti akan disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Adik-adik, pada poin yang kedua, kita akan belajar dari Rasulullah tentang kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, bagaimana yang dikisahkan dalam hadis. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya, aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Nabi Muhammad SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Nabi Muhammad SAW menjawab, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, kata Ibnu Mas'ud, lalu apa lagi? Nabi Muhammad menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik, sikap Rasulullah yang harus kita teladani yang ketiga adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau, antara lain yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Ini dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Adik-adik, sifat yang harus kita teladani yang keempat adalah Rasulullah SAW membawa rahmat bagi alam semesta. Adik-adik, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diputus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi semesta ini? Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid.
yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati adalah ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Beliau mampu menanamkan sifat persaudaraan antara kaum pendatang Muhajirin dengan kaum Ansar, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau selokan, karena selokannya penuh sampah dan akan dangkal. Saluran air tidak lancar, sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah SAW. Adik-adik, sekian dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, setelah kita saksikan videonya, sekarang silakan masing-masing untuk diskusi kelompok. Silakan didiskusikan di silakan ditulis siapa yang membuat kelompoknya, modalnya siapa, dan apa hasilnya. Di belakangnya ada petunjuk ya. Di lembar keduanya ada petunjuk. Nah, kelompok satu yang dibahas apa? Maksud dari al-amin, ya, bentuk-bentuk berperilaku menunjukkan sikap al-amin. Kelompok satu. Kelompok dua, dari gambar yang sudah diperhatikan di LK itu ada gambarnya. Nah, Rasulullah yang dalam kehidupan dari apa saja? Kelompok tiga, Rasulullah mengajarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan. Jelaskan bentuk seperti apa. Di video ini sudah ditayangkan. Nah, sebelum mulai silakan jangan lupa nama anggota kelompoknya, ketuanya siapa, baru nanti didiskusikan dan hasil diskusinya. Silakan. Semuanya harus kooperatif ya. Apa jawabannya ini dari buka buku agama itu?
Satu orang yang menyampaikan. Silakan dimulai dari kelompok satu. Yang lain silakan perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Tangan dulu untuk teman-teman. Ya, silakan dimulai. Ya, silakan kelompok satu saja, kelompok dua saja maju. Suaranya kok tidak jelas ya, jelas suaranya. Nah, baik. Kelompok dua silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Tangan dulu. Next kelompok 3. Bisa silakan. Yang baca di depan. Di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah sudah selesai menyelesaikan dalam kerja satu pada kelompok yang telah kita bersihkan tadi. Alhamdulillah mendapatkan hasil. Nah kemudian nanti lembar kerja 2 nanti akan bapak bagikan. Silakan kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah. Jadi kemudian juga silakan dibuka kembali. Nah, baik. Dari materi kita tadi. Sekarang kita juga sebutkan bersama-sama ya. Bersama-sama. Nah, yang pertama, apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari keteladanan Nabi Muhammad? Yang pertama. Yang pertama, dapat dipercayai karena beliau dibilang al-amin. Kemudian terus selalu tetap menjaga lingkungan. Nah, seperti yang pada kelompok 4 tadi. Nah, ini yang telah anak-anak buat ini semuanya ini sudah bisa menjadi bentuk sebuah berdasar ini. Sikap beliau seperti apa, ya, terhadap orang lain seperti apa, anak-anak, keluarga, lingkungan seperti apa. Nah, sudah kita dengar bersama tadi. Mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sehingga nanti
Nabi Muhammad dijelaskan Nabi itu memang ada di dalam Al-Quran. Itu surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, kalau bahasa ini suka gede-gede, atau tidak ini baca ayat ini tidak menjadi sunnah Nabi. Masih ada yang makan sambil jalan-jalan, berarti juga tidak menjalankan sunnah Nabi. Sedangkan kita sendiri dari perilaku Nabi, meniru Nabi, maka beliau menjadi teladan bagi kita. Baik, kenapa semuanya terima kasih dan atas perhatian saya dan bermanfaat. Mari kita tutup kepada kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.